Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Bing RG. Pada kesempatan kali ini kita ingin melihat beberapa komentar di sini dari updatean video yang beberapa bulan yang lalu mengenai Shopee dan SPayLater ataupun S-Pinjam ya. Jadi di sini pada lomba-lombaan gagal bayar ada yang belasan, puluhan, bahkan ada yang ratusan juta. Jadi saya ingin nanya, kapan teman-teman ingin memutuskan galbay dan berani galbay? Setelah daftar kontaknya dihubungi. Ya, intinya DC pinjol yang sudah melanggar aturan. Di sini kita balik yang melakukan penekanan kepada DC. Ya, selama ini kan kita terus ditekan, diancam sama DC, mereka menghubungi daftar kontak, pencemaran nama baik, bahkan ada ke tempat kerja juga. Ya, jadi perusahaan pinjol yang melanggar aturan, yang mengakses kontak, ya kita beri efek jerah karena banyak masyarakat yang gagal bayar karena DC-DC yang melanggar SOP ya. Di sini banyak teman-teman nggak sendiri, bukan hanya ratusan orang ya yang gagal bayar, bahkan jutaan pengguna yang gagal bayar. Coba di sini kita baca dulu beberapa komentarnya. 14 juta bagi 2 SPayLater dan S-Pinjam. Berapa lama kira-kira jika ada DC kunjungan area Batam? Area Batam kemungkinan kecil ya, saat ini juga belum ada. Jadi memang kebanyakan itu daerah Jabodetabek, itu pun random juga ya. Ada yang dikunjungi juga ada yang tidak. SPayLater 12 juta, S-Pinjam 11 juta daerah Papua. Masih aman daerah sana menurut saya. Kita lihat-lihat lagi. Ini pada lomba-lombaan galbay ya. Aku 18 juta kak, Jawa Timur ada DC-nya nggak kak? Jawa Timur bisa saja ke depannya ada ya. 16 juta bang, SPayLater dan S-Pinjam. Nah di sini daerah Kalimantan, SPayLater 11 juta, S-Pinjam 10 juta. Gimana ini, aman nggak? Masalah aman atau tidak, kita sendiri yang mengamankan diri kita. Jika kita kuat mental, kita berani jika kita dikunjungi DC, selagi mereka SOP sesuai penagihannya, beretika, tidak melanggar aturan, kita respon. Jika mereka tidak membawa ya edikarnya, sertifikasi profesinya sebagai DC, atau keterangan tagihan kita di aplikasi apa, kita nggak usah respon. Kita suruh pulang aja nggak apa-apa, itu rumah kita. Saya SPayLater dan S-Pinjam total kurang lebih 45 juta. DC nagih terus. Ini panjang juga komentarnya ya. DC nagih terus disuruh bayar, tapi setelah saya cek di kantor OJK kok sudah muncul kendala dalam pantauan khusus. Berarti sudah masuk slik OJK. Begini ya, saya fix galbay total percuma kalau bayar juga tapi masuk slik OJK. Jadi ini terdapat di skor 3 jika keterlambatan 90 hingga 120 hari itu kalau nggak salah ya. Terus kita lanjut, S-Pinjam 250 juta. Nah ini 250 juta ya. Jadi enak bener nih yang sudah merasakan uang Shopee S-Pinjam ya. Apalagi yang sudah gagal bayar 250 juta ya. Apa nggak mencret tuh DC naginya ya. Jadi kita balik menekan DC, kita nggak usah bayar pinjol biar mereka ditekan oleh perusahaannya, ya. Bahkan ada yang sampai dipotong gajinya, mereka penuh target, bahkan sampai bisa disanksi ya, karena mereka penuh target, penuh tekanan dari perusahaan pinjolnya. Tentu mereka yang lebih pusing juga daripada kita debitur, ya. Mereka menekan kita, mereka juga ditekan oleh pihak perusahaannya. Info dong buat daerah Cilegon, Banten apa ada DC-nya? Daerah sana belum ya. Coba kita lihat lagi. Di sini banyak teman-teman kita yang galbay. 11 juta S-Pinjam dan SPayLater 46 hari. Saya 30 juta. Gua 67 juta sudah 3 tahun bang galbay. Di sini bukan kita bangga gagal bayar pinjol, bukan kita bangga. Di sini kita menurut aturan, ya. Kita menurut aturan yang ada, bahwa sesuai perjanjian kita bahwa pihak perusahaan pinjol menjaga privasi data kita, tapi ternyatanya melanggar aturan. Jadi di sini bukan masalah kita bangga gagal bayar, ya. Terus selanjutnya di sini ada juga kalau nggak salah 450 juta ini. Saya 18 juta jadi 23 juta, udah galbay 6 bulan, ya. 15 juta SPayLater S-Pinjam, teror terus-terusan, katanya mau datang tapi tunggu nggak datang. Iya, yang teror yang ingin visit ke alamat kerja, ke tempat kerja itu kan biasanya nggak datang. Jika mereka ingin datang, mereka langsung
ya langsung tiba-tiba ada di depan rumah kita. Gitu biasanya ya. Es pinjam 24 juta, es pay later 19 juta. Saya 7 jutaan, lebih dibagi dua, yaitu Shopee Splatter dan Shopee pinjam. Ya, ada yang 12 juta, 30 juta, ya. Ini 20 juta. Di sini kalau nggak salah ada yang ratusan juta ya. Gabung jadi satu, total 65 juta. Jadi teman-teman nggak sendiri, banyak masyarakat yang memutuskan galbay karena apa? Karena DC-DC yang melanggar aturan. Jadi begini ya, kita bayar pinjol. Nah ini dia yang es pinjam ya. Ini 19 juta yang di atasnya. Pelaternya 10 juta. Nah ini ya, es pinjam 480 juta, es pelater 600 juta, telat bayar 3 bulan. Tiap minggu DC datang 5 orang terus. Jadi yang intinya ini kan hukum perdata ya, tidak akan kepidana karena ini kan kita bukan menggunakan nama orang lain, data orang lain, kecuali beda ceritanya kita menyalahgunakan data orang lain, itu bisa perdata ke pidana ya. Ini kan hukum perdata hutang piutang. Walaupun kita dipanggil ke pengadilan, diusut ke pengadilan ya, tentu pihak pengadilan hanya menjelaskan kita mau bertanggung jawab atau tidak. Jika kita mau bertanggung jawab dan terus kita ditanya berapa sanggupnya, misalnya ya 20.000, 30.000 sebulannya, ya udah deal, ketok palu gitu ya. Jadi kita jangan berpikiran sejauh-jauh bagaimana, itu pun tergantung hutangnya berapa. Ya, biaya pengurusan ke pengadilan itu jutaan, ya. Sementara galbay kita berapa? Jadi di sini ya 480 juta, 600 juta. Jadi sebenarnya begini ya, kita kan gagal bayar. Misalnya kita sudah dihubungi kontak kita, pencemaran nama baik ke tempat kerja juga berupa narasi fitnah, ya. Untuk apa yang kita bayar yang seperti gituan, ya? Kalau kita bayar sebagai debitur, kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk membayar hutang kita, sementara nama baik kita belum pulih, ya. Butuh waktu untuk pemulihan nama baik kita gara-gara pencemaran nama baik. Jadi percuma yang gituan dibayar. Dan saya juga sangat menyarankan teman-teman yang galbay ya, silakan cek di slip OJK-nya, atau misalnya sebulan 1 kali atau 3 bulan 1 kali. Tapi untuk yang gagal bayar yang sudah tahunan, 1-2 tahun atau 2 tahun ke atas gitu ya. Yang jelas 1 tahun ke atas ya. Misalnya di slip OJK-nya bersih, terdapat di call 1 lancar, itu berarti kita sudah diklaim asuransi, ditanggung asuransi. Namun di sini saya juga tidak mengetahui betul ya pengguna yang bagaimana, kriteria yang bagaimana yang diklaim asuransi, yang gagal bayar berapa tahun gitu ya, kita nggak tahu. Namun di sini beberapa teman-teman yang melapor ke saya juga mereka begitu. Ada hutangnya belum dilunasi tapi udah 1 tahun atau 2 tahun, pas cek slik ternyata lancar. Nah, jadi ada pun yang sudah tahunan, kita cek di slik bersih, sementara masih ada DC menghubungi, ya kita nggak usah respon. Dan juga bonus-bonus 50% jangan mudah terlalu dipercaya. Walaupun benar ada 50% diskon pemotongan bunga dan denda, dan kita tinggal membayar pokoknya saja, tetap kita bayar di aplikasi, di virtual account yang sudah disediakan. Untuk lebih meyakinkan lagi, lebih baik kita telepon ya, hubungi pihak Shopee untuk bantuan pemotongan bunga dan denda kalau misalnya benar ya. Tapi jangan membayar melalui rekening ataupun virtual account yang disediakan oleh DC pribadi, itu jangan ya. Nah, jadi teman-teman nggak sendiri. Masalah DC lapangan, jelas ini ada DC lapangan daerah Jabodetabek tapi random. Masalah masuk slik, ya ini masuk slik OJK ya. Oke, itu saja yang bisa saya informasikan. Tetap semangat menjalani aktivitas. Sampai berjumpa di video berikutnya.